Apa yang akan kamu lakukan kalau keyakinan yang kamu pegang sejak lahir ternyata bukanlah kebenaran yang kamu temukan sendiri? Bagi sebagian orang, pertanyaan ini cuma sekadar pikiran iseng. Tapi di tempat-tempat tertentu, pertanyaan ini bisa menghancurkan hidup. Kali ini, kita akan masuk ke fenomena yang tidak ada di berita. Kisah orang-orang yang berani melawan arus, dari lingkungan yang melarang mereka berpikir berbeda, demi satu hal, mencari kebenaran sejati. Ini bukan cerita sensasi. Ini adalah perjalanan iman, di tengah ancaman, pengkhianatan, dan kehilangan. Tetap di sini sampai akhir, karena jawaban dari satu pertanyaan ini, bisa mengubah cara kamu melihat iman selamanya. Sebelum kita lanjutkan, berikan like, komentar, dan subscribe channel ini. Mari kita lanjutkan dalam diskusi Edis dengan Muslim yang mencoba memberitahu bahwa fakta orang-orang Muslim dari daerah Islam garis keras telah banyak yang masuk Kristen. Mari kita mulai. Oke, baik. Apa ceritanya? Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Anda jangan kipas-kipasan, Zaki. Jangan ada Panas. kipas-kipas. Kalau ada kipas, di sini suaranya begini. Begini. Nah, gitu. Mikrofon di kipas-kipas. Di Aceh panas ini. Saya dari Aceh. Panas di Aceh ini. Panas karena banyak orang Aceh yang sudah murtad meninggalkan agama Islam. Tetapi kalian tidak bisa Orang Aceh itu agamanya kuat. Agamanya kuat, iya. Tetapi kalau kamu nonton di sini, beberapa bahkan kemarin itu ada orang apa itu? Gayo, Aceh Gayo, Lues itu sudah murtad. Pendi Aceh dan banyak itu kelompok-kelompok orang-orang Aceh perkumpulan yang sudah murtad. Orang murtad itu tidak berilmu dalam agama, Edis. Ya itu klaim kamu, gimana? Justru mereka yang membuat mereka keluar dari agama Islam itu adalah mereka mau memikirkan hal-hal yang simpel-simpel saja. Nggak usah berat-berat, yang simpel-simpel saja sudah membuat murtad, gimana? Nggak mampu dari agama Islam itu makanya dia murtad. Kan? Apakah kamu mampu menjelaskan agama Islam itu seperti apa, masuk akalnya di mana? Ya jelaslah masuk akal, yang kami sembah itu bukan manusia. Bahas ke situ lagi. Edisnya asal dibahas seperti itu pasti menghindar. Kenapa? Oh, boleh. Ayo kita bahas itu. Kenapa asal dibahas seperti itu orang Kristen nyembah manusia pasti menghindar? Justru tema kesukaan saya itu gimana? Jadi kenapa dirimu tadi ngeles kok itu dibahas? Iya, masalahnya itu terlalu sering dibahas. Hampir setiap hari bahasannya memang itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu mau bahas itu oke. Kamu terima nggak? Baik, kita bahas itu ya. Baik. Hati kecilmu terima nggak, Adis? Oh, sangat terima. Sangat menerima. Cuman masalahnya kalian nyembah manusia yang sudah meninggal, mayatnya Muhammad. Gimana? Oke, sekarang begini. Kamu mau berbicara akademis ya? Baik, begini. Itu menurutmu, Edis. Itu menurutmu. Apakah kita bisa bicara gantian? Ya boleh, tapi kan itu menurutmu. Bahwasannya kami itu menyembah orang mati, tapi dalam agama Islam itu nggak menurut saya itu, nggak menurut saya. Mau kita bahas? Bisa Anda buka dalilnya? Mau kita bahas? Boleh. Baik. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi kalian harus menonton dengan tema yang sama ya, tema menyembah manusia. Karena umat Muslim saya tidak terima. Kamu menyebut kami ini menyembah orang mati, saya nggak terima itu. Memang umat kalian orang Islam itu memang penyembah orang mati, penyembah Muhammad, gimana? Baik. Baik, sekarang kita mulai.
Kamu bilang kepada saya bahwa kami orang Kristen menyembah manusia. Sekarang saya mau tanya dulu kepada kamu, apa yang kamu maksud dengan menyembah itu? Kan lari-lari kan ngomong. Menyembah itu bahkan bahasa Indonesia. Apa pengertian menyembah? Pengertian menyembah itu adalah kita itu menyembahkan diri, memberi ruang diri kita. Menyembahkan diri gimana? Buka KBBI. Buka KBBI. Apa menyembah? Menyerahkan diri. Menyembah, menyerahkan diri. Dengar. Setiap kosakata itu definisinya sudah didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Oke, yang kita jadikan rujukan patokan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul? Betul. Coba buka. Menurut KBBI, apa pengertian menyembah? Menurut KBBI, Ya. menyembah itu adalah menyembah diri kepada Sang Pencipta. Itu namanya. Menyembah diri kepada Sang Pencipta ini. menyembah diri kepada Sang Pencipta. Taat dengan perintahnya. Itu Oke, menyembah, apa bedanya? taat dengan Apa perintah. bedanya makan dengan makan nasi? Gimana? Putus. Memang nyari orang Muslim yang waras nih susah, teman-teman. Suaramu hilang ya, Di. Siapa? Alasan saja kamu itu. Hilang apa tadi? Saya tanya sama kamu definisi menyembah. Kamu bilang menyembah Udah, itu nggak usah adalah lari ke menyembah situ. Sang Pencipta. Dari situ otakmu Nggak usah sudah lari. nggak ada. Nggak usah lari ke situ, Edi. Dalil bahwasannya orang Islam menyembah orang mati. Itu dalilnya tadi. Itu kita nggak usah lari kemana-mana. Dalilnya itu tuh. Nggak usah lari Gini, kemana-mana. Zaki, saya sarankan coba kalau kamu diskusi itu taruh dulu HP-mu yang bagus supaya kamu itu bisa fokus ke saya, nggak megang-megang HP gini-gini tanganmu begini-begini terus pegel nanti tanganmu. Taruh dulu HP-mu yang bagus, duduk yang bagus. Tapi nggak usah lari kemana-mana ya. Ini HP saya taruh. Nggak usah lari kemana-mana. Baik. Saya tanya sama kamu. Dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Saya tanya sama kamu definisi menyembah dulu. Apa Nggak usah menyembah itulah itu? dalil tadi. Dalil. Itu namanya Dalil. debat kusir. Kamu namanya mau ngajak debat kusir namanya. Pertama Itu tadi. artinya kamu menjadikan diskusi ini jadi diskusi debat kusir. Kamu kalau debat kayak gitu sama yang lain, jangan sama saya. Saya nggak ada debat-debat kayak begitu. Tapi Anda tadi berbicara bahwanya umat Islam itu menyembah orang mati. Iya, Saya karena minta orang Islam tidak ada yang waras otaknya, nggak tahu menyembah itu apa. Makanya saya tanya kamu menyembah itu apa? Apa Ya, kan menyembah saya itu? bilang tadi, menyembah itu adalah menyerahkan diri dan taat kepada perintahnya. Nah, Dan menyerahkan menjauh. diri dan taat kepada perintahnya. Oke, sekarang saya tanya kamu, apakah kamu taat kepada perintahnya Muhammad? Lari-lari ya, Di. Kan lari kan kamu. Dirimu yang lari. Gimana Ini kalau kamu itu? Kalau itu dirimu bahas terus, nanti kemana-mana, sampai ke Maluku, nanti sampai ke Papua larinya. Apakah umat Muslim tidak berbuat seperti itu kepada Muhammad? Kami berbuat kepada Rasulullah itu dari utusan wahyu diperintah kepada Rasulullah. Berarti kami berbuat karena Allah Ta'ala. Iya, kamu menyembah Muhammad karena Allah itu masalahnya. Artinya kamu menyembah Muhammad karena Allah. Gimana kamu ini? Mengerti. Apa yang saya bilang? Oke, mengerti. coba kamu ada Quran nggak di situ? Kayak mana saya menjelaskan kepada dirimu biar kamu nih taubat ya? Coba kamu ambil dulu Quranmu. Ini orang para penyembah Muhammad, Islam penyembah penuhan Muhammad ini otaknya nggak waras teman-teman. Karena mereka bahkan tidak tahu pengertian menyembah, pengertian mempertuhan itu mereka nggak tahu. Udah kita jelasin, bilangnya kita Ya, nggak tahu. silakan buka dulu Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Ini tema udah berulang-ulang nih. Kamu membahas tema ini lagi.
Silakan. Bentar. Orang Muslim itu teman-teman, mereka tidak tahu mempertuhan, menyembah, menuhankan. Mereka nggak tahu itu. Makanya di dalam otak Muslim itu menuhankan itu menganggap dia sang pencipta. Makanya umat Muslim yang penting menuhankan Allah. Mau mencuri, mau berzina masuk surga. Karena menuhankan mereka tak tahu. Di dalam otak mereka itu menuhankan adalah menganggap dia pencipta alam. Jadi mau maling gak masalah, yang penting anggap saja Allah itu pencipta alam itu. Bukan cuma umat Muslim, Muhammad tidak mengerti arti menuhankan. Gimana? Ya silakan buka Al-Jatsiyah 23. Kamu bukanya Quran, jangan kamu buka HP-mu. Kalau HP-mu kamu buka, kamu bisa terpental. Jangan keluar dari aplikasi. Punya Al-Quran nggak? Al-Quran ini kita lagi di kos habis. Alasan saja. Ya sudah, kalau kamu tidak punya Al-Quran, saya sarankan kamu ambil dulu Al-Quranmu, beli dulu. Kalau tidak punya, itulah menjadi alasan kamu masih jadi orang Islam. Bis, kamu tidak usah lagi. Lari kemana-mana. Zaki, saya tidak lari kemana-mana. Saya suruh kamu ngapain? Makanya Anda buka dalil tadi bahwasanya Anda memponis. Kalau saya yang buka, dengar. Kalau saya yang membuka, nanti cuman saya yang ngerti. Kamu nggak ngerti-ngerti. Kamu cuman saya suruh hal sederhana saja. Ambil Quranmu dan buka. Kamu sanggup melaksanakan itu nggak? Kamu ini melenceng dari ini loh. Melenceng gimana sih? Saya ingin menunjukkan kepada kamu dalil bahwa umat Islam itu mempertuhan Muhammad. Umat Islam itu menuhankan manusia, bahkan menuhankan mayatnya Muhammad. Saya tunjukkan kepada kamu dalilnya di dalam Al-Quran. Kamu saya suruh buka, kamu nggak mau. Itu masalahnya. Kamu itu cepat-cepatlah bertobat. Ya sudah, kamu di bawah sana. Nanti kalau udah ada Quran naik lagi. Quran aja kamu nggak punya, mau diskusi dengan saya. Sungguh nekat yang nyata. Teman-teman sekalian, ini tema, itu memang tema favorit. Jadi sebenarnya diskusi antara Islam dan Kristen itu diskusi membahas ini loh, menuhankan. Orang Kristen jelas menuhankan Yesus, jelas itu. Tapi orang Islam menuhankan Muhammad itu sesungguhnya jelas juga. Tapi masalahnya orang Islam nggak tahu menuhankan itu apa. Beberapa senior, beberapa pendebat Muslim itu sudah mengakui bahwa memang orang Muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya. Gitu loh. Itu orang-orang pendebatnya. Bukan unyu-unyu, kerocok-kerocok. Ya, silakan. Ada Bang Rizal. Nih Bang Rizal nih yang kemarin bikin sakit kepala ini kalau nggak salah ini. Sorry Bang, aku lagi di luar sebentar ya. Bang Rizal, kenapa itu musik-musiknya Bang? Coba Bang, diinikan dulu Bang, musik-musiknya diamankan dulu. Makanya saya menjauh, sabar. Karena mengganggu juga. Musik itu haram Bang, kata Muhammad Bang, haram. Jadi umat Muslim ini teman-teman, mereka melakukan hal-hal yang haram. Merayakan Maulid Muhammad, haram. Musik-musik haram. Malah Natal malah diharamkan sama dia padahal dalilnya ada. Iya. Selamatlah ketika aku dilahirkan. Ketika aku wafat dan dibangkitkan kembali. Ada nggak ayat seperti itu di dalam Al-Quran? Terhadap Aisyah. Ada nggak? Oke. Bang, gimana? Kita kembali ke tema dulu. Tapi ada satu yang mengganjal berdasarkan statement Abang tadi malam. Kalau ada saya
mengatakan yang tidak sesuai data, maka silakan di apa bahasa Bang ya, Bang nantang kan gitu kan? Lompat saya dari Monas. Ya, saya akan tunjukkan bahwa Abang sudah mengeluarkan statement Allah itu menumbalkan orang lain, tapi kenyataannya berdasarkan Al-Quran tidak terbukti. Loh, bukankah Ya, Anda betul. sudah mengiyakan? Gimana sih? Betul, jadi tapi ke sini dulu Bang, ke tema dulu ini. Aku setuju bahwa siapapun yang menuhankan Muhammad itu bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena yang saya tahu Muhammad saja disuruh taat kepada Rasulullah. Jadi kebanyakan orang Islam tidak bisa membedakan mana yang Nabi Muhammad sebagai manusia, mana yang Rasulullah. Oke. Anda mengatakan Muhammad saja disuruh taat kepada Allah, betul? Umat Betul. Muslim disuruh taat nggak kepada Muhammad? Nah, Oke, coba Bang, nanti kalau sudah jangan ini berisik masalahnya. Anda pergi berisik, makanya saya percuma teriak-teriak. Teman-teman, kalau mau diskusi, kalian itu di rumah. Jangan di luaran maksa diri mau diskusi. Udah berisik begitu suaranya. Saya nanti teriak-teriak capek saya. Kalian tidak dengar, percuma ya. Oke, kita kasih naik, ada Syafri Al-Faiz. Syafri. Ya, Syafri, silahkan nyalakan kamera Anda. Syafri. Besok aja Bang. Sorry Bang, besok aja Bang, karena saya digelap-gelap ini Bang di pasar. Oke, baik, saya turunkan kalau seperti itu ya. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang muslim ya, saya sudah mengatakan berkali-kali, kalian itu jangan berstandar ganda. Kalian itu adalah umat yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Tuhan kalian. Yang jadi masalah adalah kalian tidak mengerti menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu maksudnya bagaimana. Seandainya kalian mengerti apa maksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhan atau menuhankan, kalian pasti akan manggut-manggut mengiyakan saya. Gimana? Ya? Yuk, silakan. Yang mengakui bahwa Muhammad itu kalian jadikan sebagai Tuhan, kalian robkan mereka, itu bukan Islam yang unyu-unyu. Yusuf PI sudah mengiyakan. Rifa sudah mengiyakan, ketua APII siapa Alif itu sudah mengiyakan juga. Gimana? Ya, Acong, silakan Acong, nyalakan kamera Anda. Acong, jangan ngambek Acong, jangan ngambek. Kalau sudah tidak bisa membela Muhammad, tidak bisa membela agama Islam, jangan memaksakan diri. Baik, kita turunkan si Acong ya. Majukan permintaan naik, dinaikkan, nggak berani, nggak bernyali. Gus Adam, ya kita sudah menunggu-nunggu ini. Kita sudah menanti-nanti Gus Adam. Tapi Gus Adam seperti yang saya katakan teman-teman ya, mereka ini kan memang dibolehkan berdusta. Akhirnya apa? Akhirnya jadi seperti itu. Ya, berdusta untuk supaya terlihat bahwa agama Islam benar begitu. Ya, memang mereka lakukan segala macam cara. Oleh kepada kaum-kaum yang mempertuhankan Muhammad ini. Ya, silakan. Jadi kalian kalau ditanya Tuhannya orang Muslim siapa? Jawab Muhammad. Nah. Ya, silakan Muhammad Ali, nyalakan kamera Anda. Undang lagi Bang. Baik, saya kirim undangan. Sudah?
Udah bang. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Ya, saya tanya dulu nih, Bang Muhammad Ali. Anda ini seorang muslim kah, Bang? Pasti bang. Muslim. Sudah lama, Bang, nonton Edis TV? Udah bang. Sudah berapa bulan kira-kira? Udah tahunan lah bang. Tahunan. Masih Islam? Alhamdulillah. Sungguh nekat yang nyata. Kok begitu bang? Ih, bagaimana mungkin Anda nonton Edis TV sudah tahunan tapi Anda masih percaya agama Islam? Dari mana jalan ceritanya? Hah? Ya jalan ceritanya ya dari sana lah bang, dari dahulu kala tuh. Berarti Anda percaya bahwa setan tidur di hidungmu? Setan tidur di hidungmu. Ya nggak tahu bang, nggak nampak bang soalnya bang. Bukan masalah nampak atau tidak nampak. Anda percaya setan tidur di hidungmu? Iya, masalahnya nggak nampak setannya. Gimana mau percaya? Ditanya apa? Dijawab Bang Ali. Bang Muhammad Ali, saya tidak nanya masalah nampak atau tidak nampaknya. Yang saya tanya, apakah Anda percaya bahwa setan itu bermalam atau tidur di hidungmu? Percaya bang, namanya dia kan setan, bisa aja dari mana aja kan, dari kuping. Percaya. Oke, Anda percaya bahwa namanya setan ini kan menggoda manusia juga bang. ya, setan tidur. Berarti Anda percaya bahwa setan tidur di lubang hidung orang Islam? Ya kalau itu nggak tahu lah bang ya kan. Nggak tahu, tadi percaya sekarang nggak tahu. Gimana? Bang, Nah, itu kata bang. Muhammad, Nah, ya. kata Muhammad, orang Islam itu pagi-pagi harus ambil air wudhu dan Ya. memasukkan air itu sebanyak 3 kali ke lubang hidung lalu menyemburkannya. Setuju? Setuju. Oke, kata Muhammad karena apa? Kata Muhammad karena Berarti Anda bohong ini, Anda nonton di TV sudah tahunan. Kalau tahunan pasti Anda tahu. Sebentar, ada nggak lagu ada nggak lagu Edis TV yang berhubungan dengan ada setan di hidung orang Islam? Bohong. ya saya udah sering nonton abang, cuman kadang nonton, kadang tidak gitu. Pantesan masih Islam. Kirain nonton betulan, Bang. Makanya begini, kalau sekolah, gini Bang. Kalau sekolah itu masuk pagi, kemudian pulang sampai bel pulang sekolah, betul? Ya. Iya. Nah ini Anda nonton Edis TV berarti nontonnya cuma 5 detik, cek. Ya pantesan Anda masih Islam, gimana? Jarang bang. Iya, jangan Anda katakan 1 tahun kalau begitu. Apa Ya, Anda udah melakukan penyesatan informasi kalau begini? Ini loh bang, nontonnya itu udah tahunan juga, cuman jarang-jarang bang gitu. Iya, berarti itu namanya bukan tahunan bang, nontonnya jarang-jarang. Kalau di total jangan-jangan cuma 3 hari. Oke, apa yang mau Anda bahas bang? Itulah stop menuankan Muhammad. Abang bilang kan? Ya. Oke, jadi kita bicara akademis ya bang ya, bicara akademis bang. Kita nggak debat kusir. Gini bang, ada suami dan istri bertengkar. Saya kasih saja ini sederhana sekali. Ya, si istri bilang suami katanya tidak perhatian. Terus suami bilang, saya udah perhatian. Jadi menurut si istri, suaminya itu tidak perhatian sama dia. Menurut si suami, suaminya sudah perhatian sama istri itu. Masalahnya di mana menurut Anda itu? Masalahnya itu sama sebenarnya dengan tema ini, Bang.
Menurut kami, menurut saya, orang Islam mempertuhan Muhammad. Tapi menurut orang Islam enggak mempertuhan Muhammad. Itu sama seperti yang saya bilang tadi. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak di mana titik masalahnya? Ya ini soal Muhammad aja bang, nggak usah suami istri. Nah, ini Ingat, kan saya kasih perumpamaan bang. Oke, saya bantu Anda menjawab ya. Saya bantu Anda menjawab. Gini, masalahnya adalah sang suami dan sang istri tidak punya definisi yang sama tentang apa itu perhatian. Setuju? ya berarti sama-sama ego lah tuh berarti. Iya, bukan sama-sama ego. Sama-sama tidak memiliki definisi yang sama tentang sebuah perhatian. Menurut sang istri, perhatian itu A, B, C, D. Tapi menurut sang suami, perhatian itu E, F, G. Makanya mereka bertengkar. Menurut si istri, oh nggak perhatian. Menurut suami perhatian. Nah sama seperti ini bang. Kenapa kalian menolak dikatakan mempertuhan Muhammad? Sementara saya mengatakan kalian mempertuhan Muhammad. Karena kita tidak punya definisi yang sama tentang apa itu mentuhankan atau mempertuhan. Setuju? Nah, makanya sekarang kita bahas apa itu pengertian mempertuhan. Mau nggak? Ya. Baik, ini baru diskusi enak kita. Akademis ilmiah, bukan debat kusir anak SD. Nah, coba. Ada nggak kata-kata menjadikannya Tuhan, mempertuhan, ya, menuhankan di dalam Al-Quran? Ini Muhammad kan? Tentang Muhammad kan? Jangan Muhammad dulu, kita definisi mempertuhan dulu. Mempertuhan. Ada nggak? Di dalam Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Mempertuhankan. Cuman Allah lah bang. Ya ada Tuhan selain Allah. Makanya mereka ini nggak ngerti mempertuhan itu apa. Pantesan orang Islam nggak sadar menjadikan Muhammad Tuhannya. Oke, abang ada Al-Quran nggak di situ? Bang Ali ada Al-Quran nggak di situ? Ada bang. Oke, boleh nggak saya bantu Bang Ali untuk menemukan kata-kata menjadikannya sebagai Tuhan? Boleh saya bantu? Gini aja bang, kita nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai. Iya, itu namanya debat kusir. Karena kita sedang diskusi antara Islam dan Kristen. Orang Islam menggunakan Qurannya, orang Kristen menggunakan Bible-nya. Kita nggak boleh menggunakan congor kita masing-masing, nanti debat kusir. Sama seperti sang suami. Ketika sang suami membuat definisi sendiri tentang apa itu perhatian, dan sang istri membuat definisi sendiri apa itu perhatian, maka mereka selama-lamanya akan nggak ketemu. Makanya untuk itu diperlukan yang namanya definisi yang independen. Kita buka kamus KBBI, ambil kamus KBBI. Ya. Ganti dulu bang ngomongnya bang. Iya, kita harus seperti itu kalau diskusi. Suami sama istri datang ke pengadilan. Pak Hakim, suami saya nggak perhatian dengan saya. Suami bilang, Pak Hakim, saya sudah perhatian terhadap istri saya. Apa yang dilakukan hakim? Hakim akan mengambil kitab yang disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatian adalah bla 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 bla. Itu baru yang namanya diskusi. Gimana Anda ini? Oke, sekarang saya tanya, apa itu pengertian mempertuhan? Ini aja bang, yang saya tahu tentang Islam, Muhammad itu bukan Tuhan. Ya udah dibawa dulu kalau begitu. Gimana nih? Apakah kamu sedang berpikir bahwa saya mengatakan Muhammad itu pencipta alam? Ya berarti kamu botol. Di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan Isa. Orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Apakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya berpikir bahwa hawa nafsu pencipta alam semesta? Tentu tidak. Karena di dalam otakmu orang mempertuhan itu artinya menganggap dia pencipta alam. Makanya kamu botol selama-lamanya. Gimana?
Dan apakah kamu mengetahui tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah ada orang yang, apakah yang dimaksudkan Al-Quran itu orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang berpikir bahwa hawa nafsu adalah pencipta alam semesta? Kan tentu tidak. Makanya saya ingin sadarkan kalian dulu apa definisi mempertuhan. Nekat ya ternyata. Oke, silakan kita kasih naik ada sabar ya. Ayu. Oh, ini kayaknya Ayu ini sudah punya janji sama saya. Si Ayu ini. Dia beberapa kali itu inbox saya, teman-teman. Katanya mau naik terus mau cerita gitu tentang. Ya, silakan Ayu, nyalakan kamera Anda. Halo, selamat malam. Shalom. Selamat malam juga Ayu. Silakan nyalakan kamera dulu Ayu. Hai Bang Idis. Hai juga Tunggu Ayu. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Boleh. Aku boleh pakai masker? Boleh. Izin ya Bang Idis. Silakan. Nyalakan kamera dulu ya. Oke. Kayaknya kita beberapa kali Halo. berbalas pesan ya. Iya, betul. Oke, apa itu pesannya? Coba diingatkan, siapa tahu saya lupa. Tapi kamera dinyalakan, ya. Pesannya mengenai apa itu, Ayu? Pesannya itu apa ya? Sebentar aku tarik nafas dulu. Aku masih kaget. Grogi. Jangan grogi, tarik nafas. Iya. Hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Kayak saya kayak menuntun mau orang lahiran gitu. Oh, oke lah, silakan yuk. Oke. Mungkin banyak juga di dalam sini, mungkin masa di forum aku baru lihat Bang Idis tuh beberapa hari kemarin sih, beberapa minggu yang lalu lah. Gitu kan. Kebetulan aku dari lahir Muslim. Aku dari lahir Muslim. Kenapa? Berapa tahun jadi Muslim? Berarti 35 tahun ya usia aku. 35 tahun. Jadi Muslim berapa tahun? Dari lahir. Iya, sampai berapa tahun? Kan sekarang sudah keluar dari agama Islam kan? Sekarang aku lagi spiritual journey lebih tepatnya. Oh. Dan kebetulan pas aku lagi ada di medsos TikTok ini, Bang Edis tuh muncul di beranda aku. Gitu. Jadi banyak hal 7 bulan yang lalu lah. 7 bulan lalu aku ada di titik dimana aku ngerasa kayak semua orang di hidup aku itu berubah, terus judging lebih tepatnya. Karena ada hal-hal yang mereka tuh kayak mengunderestimate akan sesuatu hal. Maaf ya Bang Edis kalau aku agak sensitif sedikit. Oke. Terus, tapi begini, Saudari Ayu, berarti sekarang ini posisinya sudah keluar dari agama Islam atau masih Islam tapi sudah ragu-ragu? Sudah keluar dari agama Islam. Sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Lalu sekarang ini jadi skeptis begitu atau bagaimana? Agnostik? No, tapi aku ada di titik dimana kayak di hidup aku itu amazing ketika aku kenal Tuhan Yesus. Aku ngerasain yang namanya kasih. Jadi aku kayak dirangkul, walaupun mungkin aku kehilangan orang-orang yang mereka mungkin kayak menjudging, tapi yang mengunderestimate akan sesuatu. Mereka tuh berasumsi kalau aku saat ini yang aku alamin saat ini tuh seolah-olah tuh kayak karena orang, padahal mereka nggak tahu apa yang aku laluin. Mereka nggak tahu banyak hal yang aku dapat, yang ketika aku percaya dan aku
dan aku meminta dalam namanya hanya dalam berapa detik hal itu terjadi, dan itu benar-benar terjadi di hidup aku, dan Oke. itu real Bang Adis, itu Baik. real beneran. Oke, begini, Ayu. Di sini itu kita tidak boleh asal-asal ngaku ya. Tapi Iya. pengakuan itu dibuktikan dengan yang namanya bukti-bukti, begitu. Pengakuan itu harus didukung dengan bukti-bukti. Coba begini, kalau memang dulu benar-benar sudah pernah menjadi Muslim sampai bahkan 30 tahun dan bahkan baru saja keluar dari agama Islam ya, tentu ingat seperti doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat atau surat-surat dalam Al-Quran. Coba kami mau dengar supaya kami yakin bahwa memang benar-benar dari Muslim. Silakan. Silakan. Ketika doa sholat, niatan sholat, coba misalnya tahiyat kah apa terserah. Karena memang kita kan sholat 5 waktu. Ya. Mungkin aku doa biasanya kita itu dalam meminta sesuatu itu kita biasanya berdoa sama Allah, semoga segala sesuatu itu berjalan dengan lancar. Biasanya doa yang sering aku ucapkan saat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal Sah ini alamin. Muslim. Sah. Muslim. Iya. Jadi gimana itu, Saudari Ayu? Kok bisa akhirnya keluar dari agama Islam itu, jalan ceritanya gimana? Bolehlah berbagi kepada kita nih. Sebenarnya aku tuh dari zaman kuliah tuh aku kuliah di salah satu universitas Katolik di Jakarta. Oke. Lingkungan aku pun sudah banyak non Muslim gitu, tapi aku dari SMP SMA itu aku boarding school. Kita bilang boarding school itu Muslim. Nah, setelah itu yang tadi aku sampaikan, ketika aku ada di titik terendah saat 6 bulan lalu, tiba-tiba orang tuh yang biasanya baik sama aku, yang dia kalau ada apa-apa minta tolong sama aku, mereka tuh kayak nggak kenal gitu, kayak apa ya, pokoknya kayak gitu. Terus tiba-tiba kebetulan aku emang deket sama yang berbeda agama. Nah, kebetulan tapi dia tidak pernah memaksakan aku untuk ikut atau enggak, karena kan memang dia tahu emang aku di lingkungannya tuh lingkungan universal, maksudnya berteman dengan siapapun gitu kan. Nah, terus sampai akhirnya aku bilang sama dia, aku bertanya, ya mungkin kalau aku nonton Bang Edis juga pertanyaannya sama, kok kenapa di agama selain Muslim, Nasrani itu kita biasa menyebutnya Nasrani, itu kok Tuhannya ada 3 sih gitu kan. Pasti kan pertanyaan kita, terus dia menjelaskan sama aku kenapa sebenarnya 3 itu, mohon kalau misalnya memang ada yang salah mohon dikoreksi ya Bang Edis. 3-nya itu adalah kan menyebut pertama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama dia memberikan contoh aku tuh yang universal, yang aku mudah untuk dimengerti gitu sama aku. Dia bilang contohnya kita sebagai seorang anak, kenapa disebut Bapa? Kita sebagai seorang anak itu pasti kan kita akan menuruti bagaimana ayah kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus kita menyebutkan dengan sebutan Bapa. Putra. Nah, kita sebagai putranya pun pasti kan kita juga menghormati dia. Begitu pula dengan Roh Kudus. Nah, kalau untuk Roh Kudus sendiri itu dia memberikan pengertian sama aku bahwa selama kita percaya, selama kita percaya akan ada dan hanya kepada dia, pasti kita itu selalu didampingin sama Roh Kudus apapun itu gitu. Dan saat ini aku yakinin itu sih, walaupun kadang-kadang teman-teman tuh jadinya semua menjauh sama aku. Oke, jadi akhirnya setelah meninggalkan agama Islam, akhirnya teman-teman yang selama ini kenal sama Muslim juga mereka ya, akhirnya menjauh, kemudian menganggap Anda ini nyeleneh, menganggap Anda ini atau menghakimi Anda seperti itu, seolah-olah Anda dianggap sebagai orang yang tidak berpikir begitu, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Padahal justru Anda
memikirkan hal-hal yang sangat mendalam pada hal seperti itu ya. Iya. Dan ketika pertama kali aku masuk ke salah satu gereja di daerah Jakarta Pusat tuh, di situ aku pertama masuk, entah kenapa setiap aku ke gereja itu pasti Bapak Pendeta itu menceritakan hal yang sedang aku alamin gitu loh Bang Adis. Jadi kayak kok bisa, sampai aku tanya kan, kok bisa ya, kenapa ya, terus hati aku bergetar, terus nggak tahu, jadi kayak ya itu kayak hati gitu, dan aku entah kenapa gitu, dan kan memang diajarkan kan harus kasih orang ketika kita disakitin, kita harus memberkati orang yang menyakiti kita, dan kita harus membalasnya dengan kebaikan gitu kan. Tetap kita harus legowo lah, tapi yang namanya manusia kan kadang hati nggak bisa ya. Semuanya pakai proses. Iya. Berarti prosesnya sudah berapa lama ini? Dari mulai meragukan agama Islam, akhirnya sekarang sudah meninggalkan agama Islam, lalu sekarang masih on the way begitulah, spiritual journey tadi ya. Itu sudah berapa lama prosesnya? Berarti udah sekitar 8 bulan ini. 8 bulan. Ditambah lagi nggak sengaja ketemu channel Edis TV gitu ya? Iya, jadi kayak banyak hal yang mau aku tanya sih, cuman kan waktunya juga terbatas. Iya. Apa salah satu kesan begitu ketika nonton Edis TV? Sebenarnya kaget juga. Memang bukan aku berkata yang tidak baik. Memang kadang itu kita yang aku alamin secara pribadi ini, bedanya kita sebagai Muslim dan Nasrani itu, kita punya Al-Quran, tapi karena kita itu nggak bisa baca sendiri Al-Quran, karena kadang Arab dan terjemahan itu sulit untuk kita pahami, jadi kita butuh guru, butuh ustadz untuk bisa memahami itu. Makanya kadang-kadang tuh di Muslim sendiri itu banyak faham-faham yang berbeda-beda, karena tidak mudah untuk dimengerti gitu. Kadang kita malah salah arah, kayak yang dibilang harus bisa punya istri lebih dari satu dan lain sebagainya itu. Nah, sedangkan kalau di Nasrani yang walaupun aku baru 8 bulan ini, aku setiap malam lagi belajar sebelum tidur itu untuk buka Alkitab, baca firman Tuhan sedikit demi sedikit. Nah, dari situ tuh semuanya itu tuh kayak real gitu. Oh, ternyata iya ya. Oh, ternyata jadi mudah untuk dimengerti, mudah kita memahami isinya dalam sementara kalau baca Quran yang diutamakan adalah membunyikan harap Arab dan merdunya ya. Ya, kalau kita mau mengerti lebih dalam pun kita harus punya guru spiritual sendiri. Kayak dulu pun aku seperti itu. Jadi ada tahapannya, kita harus baca Iqra dulu, baru kita ada di Al-Quran. Kalau kita tidak bisa baca Iqra, otomatis kita nggak bisa baca tajwid. Salah penyebutan lafaz aja itu artinya bisa berbeda. Coba. Tapi kita pengen dengar. Coba sih lantunkan satu ayat dalam Al-Quran. Coba kami pengen dengar. Coba. Iqra apa coba, gimana coba? Iqra itu kan artinya membaca ya. Coba. Yang mudah surat pendek aja kali ya. Oke, Bang. silakan. Aku coba ya. Silakan. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang nggak apa-apa, santai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. No, Sadaqallah. Iya. Apa sih arti Sadaqallahul azim itu?
Nah itu yang tadi aku bilang. Nggak tahu. Kadang kita di Muslim kita nggak tahu. Pokoknya kita diajarkan ketika kita selesai baca. Iya. Jadi itu memang sebuah fenomena yang memang real ya, Kak Ayu ya. Karena memang orang Islam ini, saya sudah melakukan penelitian. Saya pernah membuat angket dulu sekitar tahun 2014 sampai 2015 antara itu. Itu survei itu saya lakukan pada waktu bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Waktu itu saya membuat 100 yang saya ajukan ke pertanyaan kepada Muslim. Saya menjajaki mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Saya buat angket. Jadi memang hasilnya kesimpulannya adalah 98% orang Islam ketika mereka berdoa atau ketika mereka mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab itu mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Miris. Begitu. Arti misalnya ihdinas siratal mustaqim itu. Artinya apa? Saya tanya kepada muslim-muslim, 98% nggak tahu. Begitu. Jadi mereka hanya mengucapkan kata-kata atau kosakata bahasa Arab yang mereka sama sekali nggak ngerti itu apa. Tapi hebatnya itu bisa membuat mereka menangis gitu, karena dia nggak tahu itu apa. Saya masih ingat ya, saya sekitar jam kalau nggak salah jam 4 atau setengah 5 sore gitu. Kan belum buka puasa itu. Nah, cuman mereka sudah pajang dagangan kan. Saya berhenti di situ, saya beli kelapa muda. Sambil saya survei, Bu, Ibu Muslim, ya. Ketika Ibu mengucapkan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, apakah Ibu tahu artinya? Enggak tahu, tapi kan yang penting Allah tahu, kata dia. Padahal di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi saya simpulkan bahwa orang Islam ini sholat seperti orang mabuk. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ada ayatnya itu. Janganlah kamu mendekati sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Memang di latar belakangnya itu kan peristiwa mengenai para sahabat-sahabat yang habis menenggak miras. Begitu. Mereka mabuk begitu sambil sholat sehingga mereka ngelantur. Gitu. Kalau mereka dulu menenggak miras karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, sekarang umat muslim tanpa menenggak miras tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Tapi kalau dalam Kristen, Kak Ayu, di dalam agama Kristen, berdoa itu menggunakan bahasa yang kita mengerti. Ketika murid-murid datang kepada Yesus, murid-murid bertanya, ajarilah kami berdoa. Apakah murid-murid dengan Yesus bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia? Tentu tidak. Mereka bercakap-cakap dengan bahasa Aram. Nah, Yesus mengajarkan doa yang sangat terkenal, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah orang Kristen lalu berakal pendek seperti banyak orang-orang Muslim yang harus berdoa pakai bahasa Aram? Kan tidak. Ada sebuah hadis berbunyi begini. Hadis itu, walaupun saya percaya hadis itu hadis palsu juga. Ya, saya percaya banyak hadis itu palsu semua. Gini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Itu ucapan Muhammad. Dijadikan landasan oleh orang-orang muslim untuk sholat seperti Muhammad sholat. Tapi logika orang muslim gak jalan. Muhammad kan sholatnya pakai bahasa Arab. Ya jelaslah dia pakai bahasa Arab, masa pakai bahasa Indonesia. Sama seperti Yesus ketika mengajarkan mereka berdoa. Pasti Yesus menyuruhnya mengajarkan dalam bahasa Aram. Karena lawan bicaranya berbahasa Aram. Seperti Muhammad ketika mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Lawan bicaranya pasti orang Arab juga. Dan pasti Muhammad tidak sedang berbicara bahasa. Muhammad saja sholat pakai bahasanya dia sendiri.
Kenapa orang Islam sholat pakai bahasa Arab? Kenapa nggak sekalian tinggal di Arab juga? Lalu yang jadi masalah juga, coba tentunya ini mungkin Kak Ayu juga masih ingat ini. Tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Ada nggak ngucap begitu? At-tahiyat. Coba at-tahiyat coba. Coba at-tahiyatul apa? Coba ingat nggak? Aku coba ya. Ya silakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada kata-kata assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu, betul? Iya, betul. Apa itu arti assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu? Kalau nggak salah ya, tapi aku takut salah. Kalau nggak salah memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan, artinya terjemahan dari assalamu alaika. Kurang tahu. Menurut Nah, kan, seperti saya bilang, orang Muslim dulu, makanya dulu belum tahu. Ya, gini, banyak orang Islam bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Makanya saya kalau ngelihat nonton film-film sidul anak sekolah, mereka ucapkan assalamualaikum sambil marah-marah. Belum? Loh, arti assalamualaikum itu sangat baik loh. Arti assalamualaikum itu artinya damai sejahtera atas kamu, turun atas kamu. Itu artinya assalamualaikum, keselamatan datang atau turun atas kamu, kepada kamu. Nah kalau kum itu jamak, kamu tapi jamak, artinya kalau bahasa Indonesia kalian. Kalau assalamualaikum berarti lawan bicara kita itu bukan satu, tapi banyak orang. Artinya keselamatan atas kamu-kamu sekalian. Tapi kalau assalamu alaika itu satu orang. Kamu tapi kamunya satu orang. Nah jadi assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu artinya keselamatan atas engkau wahai nabi. Jadi ketika orang muslim sholat mereka mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu. Keselamatan atas engkau wahai nabi. Bayangin, apakah Muhammad ketika dia sholat dia ngucapin kayak begitu? Coba kita pakai logika kita. Muhammad tadi mengatakan kan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah Muhammad sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu? Pasti tidak. Bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan kepada dirinya sendiri? Salam sejahtera kepada engkau wahai Muhammad. Muhammad yang mana? Coba bayangkan. Apakah Muhammad juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad? Apakah Muhammad ngomong begitu? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Gak mungkin. Bagaimana Muhammad ngomong gitu menyalam dirinya sendiri? Jadi akhirnya memang setelah saya pelajari, setelah saya dalami agama Islam itu, memang saya kan pernah membuat satu tema. Jika kita sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, betul-betul mempelajarinya dengan seksama, maka tidak mungkin seseorang itu akan percaya terhadap agama Islam, gak mungkin. Makanya saya simpulkan, orang yang masih percaya agama Islam, itu orang yang gak pernah belajar agama Islam. Ya artinya banyak hal lah ya yang perlu Ayu ketahui supaya betul-betul saya melihat ini, tapi sudah betul-betul mantap ya meninggalkan agama Islam ya? Ya, seperti itu. Mantap. Ya mungkin apalagi yang mau disampaikan oleh Ayu Kuyai ya? Tidak ada sih Bang Idis, aku lebih nonton Bang Idis aja untuk bisa tahu lebih banyak tentang agama Kristen. Itu aja. Oke. Ya belajar ya. Itu biasanya tugas-tugas bapak-bapak gembala ya, pemimpin-pemimpin di gereja begitu. Biasanya bapak-bapak gembala itu ada programnya, di situ ada pendalaman Alkitab namanya.
Jadi belajar Bible seperti itu. Ya, itu tugas bapak-bapak gereja. Kalau tugas saya menyembuhkan orang dari mempertuhan Muhammad. Tugasnya masing-masing. Tugas saya menyembuhkan orang dari seperti itu. Kalau dia sudah waras, sudah sembuh, silakan datang ke gereja terdekat. Seperti itu. Aku boleh tanya sedikit? Boleh, silakan. Aku mau tanya, kan beberapa 2 minggu, 3 minggu inilah aku ngeliat Bang Idris. Temanya itu kan selalu mengatakan bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad. Karena kan aku nggak tahu yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, yang mau aku tanya adalah dasarnya Bang Idris membuat statement kalau Muslim itu menuhankan Muhammad. Mungkin yang teman-teman lain yang sudah pernah gabung sama Bang Idris sudah nonton lama sudah tahu. Tapi kalau aku kan baru, aku mau tahu aja sih. Boleh? Boleh. Jadi pertama-tama kita harus tahu definisi mempertuhan dulu. Banyak orang salah mengira mempertuhan itu artinya menganggap dia Tuhan pencipta alam. Bukan itu definisi mempertuhan. Tidak ada satupun definisi mempertuhan yang demikian itu. Definisi mempertuhan adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sosok yang mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, mengontrol diri kita, sehingga kita melakukan apapun yang dia mau. Saya kasih contoh. Dasarnya adalah surat At-Taubah ayat 31. Kemudian surat Al-Jathiyah ayat 23. Apa dikatakan dalam surat Al-Jathiyah nomor 23? Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan melantik hawa nafsunya sebagai pencipta alam? Tidak. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya menundukkan diri, membuat diri kita dikuasai, dikendalikan oleh sang hawa nafsu tersebut. Sehingga hidup seseorang tersebut menuruti atau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Saya kasih contoh. Misalnya, ketika hawa nafsu menguasai seseorang, taruh misalnya nama orang tersebut Angelina Sondak. Angelina Sondak lagi. Misalnya, hawa nafsu itu menguasai Angelina Sondak. Hei, Angelina Sondak, korupsi. Ambil uang itu. Enak itu uang itu, enak. Diturutinya. Dia ambil uang itu. Dia ambil untuk kebutuhan dia pribadi. Kemudian ketika hawa nafsu menguasai seseorang, hei, coba itu seseorang itu hilangkan bisnisnya, rusak bisnisnya. Ketika seseorang dikendalikan oleh hawa nafsu, dikontrol oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu, menurut Al-Quran, ini bukan menurut saya, menurut Al-Quran, orang tersebut telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 31 juga begitu. Mereka menjadikan alim ulama dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Ada juga. Nah, menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka menuhankan alim ulamanya? Mereka lebih mentaati, lebih patuh, lebih dikuasai oleh oleh ulama itu ketimbang kepada Allah. Contoh, Allah bilang, hei kaum muslimin, darah itu halal, jangan dikonsumsi. Lalu para ulama bilang, hei kaum muslimin, darah itu boleh dikonsumsi. Ketika Allah bilang darah itu haram, jangan dikonsumsi. Dan ketika ulama bilang darah itu boleh dikonsumsi. Ketika orang lebih taat, lebih patuh kepada ulama. Menurut Muhammad dalam penjelasan ayat itu, mereka telah mempertuhan alim ulama tersebut. Jadi mempertuhan adalah perbuatan membuat diri kita dikendalikan, dikuasai, dikontrol penuh oleh sesuatu itu. Makanya ada orang mempertuhan setan, menjadikan setan sebagai Tuhannya. Ada orang mempertuhan hawa nafsu, ada orang mempertuhankan ulama. Dengan cara mereka menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada setan. Dengan cara mereka menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada hawa nafsu. Itu yang dimaksud mempertuhankan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible.
Nah, sebagai orang Kristen, wajibkah kita mempertuhan Yesus? Iya. Mempertuhan Yesus itu artinya membuat Yesus sebagai sesosok atau seorang yang mengendalikan kita. Sebagai satu entitas yang menguasai atau memerintah di hati kita. Makanya maksud menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya supaya Yesus itu berkuasa, bertahta di hati seseorang. Ketika Yesus berkuasa, bertahta di hati seseorang, dia akan melakukan kemauan Yesus. Ya, Yesus memerintahkan, jangan begini, jangan mencuri, jangan begitu, jangan begitu. Nah, ketika itu kita taati, artinya kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Muslim itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Kalau Muhammad tidak dijadikan Tuhan, mana mungkin umat Muslim mau minumin kencing onta? Yang membuat Muslim mau minum kencing onta itu adalah karena Muhammad bertahta, menguasai diri dia. Ada Muhammad memerintah di hati dia. Seandainya di hati ini ada tahta, Muhammad tuh lagi duduk. Dia megang tongkat kekuasaan. Hei kaum muslimin, pergi ke Arab sana, ciumin batu, berangkat muslim. Dan itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maksudnya Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Barang siapa, Muhammad berkata dalam hadis, siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan itu diakui oleh orang-orang Muslim. Para pendebat, lawan-lawan saya diskusi, bahkan Yusuf PI itu mengakui Muhammad itu dijadikan Rob oleh umat Muslim, dijadikan Tuhan. Makanya saya bilang umat Islam itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Bukan berarti saya katakan umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta. Tidak, itu orang yang salah paham. Gitu. Saya kasih contoh nih, pendebat-pendebat Muslim yang sudah mengaku itu. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi dua Robnya umat Muslim itu, Allah dan Muhammad. Yang dijadikan Rob itu Allah dan Muhammad. Yang harus umat Muslim menyerahkan kepatuhan dan ketundukan itu kepada dua sosok. Kepada Allah dan juga kepada Muhammad. Begitu. Nah, kemudian apakah Yusuf PI juga mengaku itu? Iya. Tasik Ngaji mengaku itu? Iya. Ini muslim-muslim kelas-kelas berat ini yang mengakui. Nih, pengakuan Tasik Ngaji. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Kemudian pengakuan Yusuf PI, perhatikan. Untuk Edis bahwa Yusuf PI mengakui dua Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau Iya. Yusuf PI mengakui juga itu. Muslim itu punya dua Rob, Allah dan Muhammad. Begitu. Jadi umat Muslim tidak mungkin bisa patuh tunduk sama Allah tanpa patuh tunduk sama Muhammad. Bagaimana caranya taat sama Allah? Gak bisa, harus taat sama Muhammad dulu. Gitu. Jadi ketika iblis atau setan mengendalikan seseorang, orang tersebut patuh, taat, tunduk, tahluk kepada iblis itu. Menurut bahasa Al-Quran, menurut bahasa Bible, itu orang yang menjadikan setan sebagai Tuhannya.
Begitu. Oke, seperti itu, Kak Ayu? Iya. Oke. Ya, jadi butuh belajar lah, itu proses belajar ya. Jadi karena banyak orang itu sudah cenderung salah pengertian tentang sebuah definisi. Karena banyak orang itu tidak bisa lagi mendefinisikan sesuatu sesuai dengan pengertian yang sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya kata ibadah. Ibadah itu menurut kebanyakan orang artinya pergi ke sebuah tempat. Kamu ibadah nggak hari ini? Kamu berangkat ibadah nggak hari ini? Karena pengertian ibadah menurut kebanyakan manusia adalah pergi ke satu tempat terus melakukan kegiatan tertentu. Padahal bukan itu pengertian ibadah. Itu salah satu juga bentuk ibadah, tapi pengertian ibadah itu bukan itu. Ibadah itu berasal dari kata abada. Abdu kata dasarnya. Abd. Hamba. Penghambaan diri. Bagaimana mungkin Anda bertanya, apakah Anda hari ini ingin menghambakan diri? Itu pertanyaannya sudah salah. Kasar. Iya, Terlalu kasar. Iya, jadi sebenarnya penghambaan diri itu dilakukan 24 jam non-stop. Dari mulai bangun pagi ke bangun pagi lagi. Jadi hari ini kita tutup ibadah kita, itu sebenarnya sudah kata-kata yang salah. Karena pengertian ibadah adalah melakukan ritual kegiatan tertentu. Itu. Gitu. Makanya kita itu kadang-kadang harus melawan definisi-definisi yang sudah sudah kadung salah di masyarakat. Begitu. Oke, begitu ya. Kak Ayu, atau ada yang mau disampaikan lagi? Oh, ngomong-ngomong, ini berarti belum Aku kirim pesan lagi. Oke. Ngomong-ngomong, berarti ini mau menikah dengan Belum seorang apa? Kristen. Belum tahu. Belum tahu. Baiklah, mungkin dia tidak mau menjawab itu. Gak apa-apa lah, itu pertanyaan yang pribadi mungkin. Oke lah, gak apa-apa ya. Semoga semakin kedepannya nanti semakin Ayu mendapat pencerahan seperti itu. Banyak belajar. Oke, hanya begitu? Terima kasih. Sama-sama Kak Ayu. Ya. Saya turunkan Kak Ayu ya. Oke, dadah. Saya turunkan ya. Saudara, ada momen di hidup seseorang ketika semua yang selama ini diyakini mulai dipertanyakan. Awalnya, mungkin itu hanyalah rasa penasaran. Seseorang menonton sebuah video, bisa jadi hanya karena ingin tahu, atau bahkan untuk mencari bahan bantahan. Tetapi perlahan, video itu mulai membongkar satu demi satu pandangan keliru yang selama ini dianggap benar. Bagi banyak orang yang dibesarkan di lingkungan Muslim, pandangan tentang iman Kristen sering datang bukan dari sumber aslinya, melainkan dari ajaran yang diwariskan turun-temurun atau dari tafsiran guru agama. Umumnya, ada 3 kesalahpahaman besar yang paling sering ditanamkan. 1. Kristen menyembah 3 Allah, seolah-olah Trinitas berarti politeisme. 2. Alkitab sudah dipalsukan, klaim yang sering diulang tanpa bukti sejarah yang jelas. 3. Yesus hanyalah nabi, dianggap sebagai utusan Allah biasa, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Saat video apologetika mulai menjelaskan bahwa Trinitas adalah satu Allah yang kekal dalam 3 pribadi, bahwa bukti manuskrip dan sejarah membantah tuduhan pemalsuan Alkitab, dan bahwa Yesus sendiri mengaku sebagai Tuhan, ada rasa terkejut. Logika mulai terbuka, dan lebih dalam lagi, hati mulai tergugah. Perubahan seperti ini tidak terjadi hanya karena logika. Banyak orang pernah mendengar argumen-argumen Kristen, tetapi menolaknya. Yang membedakan adalah ketika kebenaran yang didengar terasa menusuk hati, bukan sekadar memenuhi pikiran. Di titik inilah Roh Kudus bekerja diam-diam, membuka mata batin dan menggerakkan hati untuk bertanya, kalau ini benar, berarti selama ini aku salah. Pengalaman ini sering disertai pergumulan. Ada rasa takut akan konsekuensi, bagaimana jika keluarga tahu? Bagaimana jika lingkungan menolak? Tetapi bersamaan dengan itu, ada dorongan kuat untuk terus mencari kebenaran, meskipun risikonya besar. Yesus pernah berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Ketika kebenaran mulai masuk, tidak ada kekuatan yang bisa benar-benar menghentikannya.
Salah satu momen paling menentukan adalah ketika seseorang mulai melihat Yesus bukan hanya sebagai tokoh sejarah atau nabi, tetapi sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Pemahaman ini mengubah segalanya. Banyak Muslim diajarkan bahwa Allah terlalu agung untuk menjadi manusia. Tetapi penjelasan apologetika sering menunjukkan bahwa justru karena Allah begitu besar kasih-Nya, Dia rela merendahkan diri, masuk ke dalam sejarah manusia, dan menanggung penderitaan demi menyelamatkan umat-Nya. Yesus bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Dia adalah firman yang kekal, yang dari awal sudah bersama Allah, dan yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1,14. Dia tidak sekadar mengajar, tetapi juga mengampuni dosa, sesuatu yang, dalam pandangan kitab suci, hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Apologetika memang membantu membongkar kesalahpahaman, tetapi iman Kristen tidak berhenti pada setuju secara logis. Titik balik sebenarnya terjadi ketika seseorang menyadari bahwa Yesus bukan hanya benar secara historis atau teologis, tetapi Dia juga hidup, hadir, dan mau berhubungan secara pribadi. Yesus menggambarkan hubungan ini dengan kata-kata yang sangat indah, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Bagi yang berasal dari latar belakang agama yang menekankan hukum dan kewajiban, perjumpaan dengan kasih pribadi Kristus terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi usaha membuktikan diri di hadapan Tuhan lewat amal perbuatan, yang ada adalah penerimaan tanpa syarat karena pengorbanan Kristus di salib. Meski kebenaran membebaskan, konsekuensinya nyata. Di daerah atau keluarga yang keras, berpindah dari Islam ke Kristen sering berarti kehilangan banyak hal, relasi keluarga, status sosial, bahkan keamanan pribadi. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Dia sudah memberi peringatan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Markus 8 ayat 34. Kalimat ini bukan sekadar simbol. Bagi banyak orang, salib itu berarti kesepian, penolakan, atau bahkan penganiayaan. Namun, janji Tuhan juga jelas, pengorbanan di dunia ini akan diganti dengan sukacita yang tidak bisa diambil siapapun. Yohanes 16 ayat 22. Perjalanan iman yang baru mulai ibarat rumah yang pondasinya masih segar dibangun. Guncangan bisa datang dari mana saja, dari argumen balik keluarga, tekanan sosial, hingga godaan untuk kembali ke keyakinan lama demi kenyamanan. Karena itu, fondasi iman perlu diperkuat dengan beberapa hal praktis. Membaca Alkitab secara teratur, bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk merasakan firman itu berbicara langsung ke hati. Berdoa setiap hari, bukan ritual kosong, melainkan percakapan dengan Tuhan. Bergabung dalam komunitas, dukungan dari saudara seiman sangat penting, terutama saat menghadapi tekanan. Melanjutkan belajar apologetika, bukan untuk berdebat, tetapi untuk siap memberikan jawaban yang bijak kepada siapapun yang bertanya. 1 Petrus 3 ayat 15. Perubahan besar sering dimulai dari hal kecil, satu kesalahpahaman yang dibongkar. Misalnya, Trinitas, bukan tiga Allah, tetapi satu Allah dengan tiga pribadi yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab, naskah-naskah kuno membuktikan keasliannya, dan pesan keselamatan di dalamnya konsisten dari awal hingga akhir. Yesus sebagai Tuhan, Dia sendiri mengaku setara dengan Allah, dan kebangkitannya adalah bukti yang tidak bisa disangkal. Begitu satu kesalahpahaman terbantah, seringkali yang lain mulai runtuh. Proses ini seperti domino, satu jatuh, dan seluruh struktur keyakinan lama mulai goyah. Kebenaran Injil bukan hanya mengubah cara berpikir, tetapi juga arah hidup. Dari hidup yang berpusat pada usaha manusia untuk mendekati Tuhan, berubah menjadi hidup yang dibentuk oleh karya Tuhan yang mendekati manusia. Hal ini membebaskan, karena keselamatan tidak lagi bergantung pada timbangan amal dan dosa, melainkan pada kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-9. Langkah pertama sudah diambil, dan itu adalah langkah yang paling menentukan. Ke depan, akan ada tantangan baru, mempertahankan iman, membagikan kebenaran dengan hikmat, dan tetap setia di tengah tekanan. Keberanian ini tidak muncul dari kekuatan diri, melainkan dari janji Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Penyertaan ini nyata, dalam doa, dalam firman, dan dalam dukungan keluarga rohani yang baru. Kalau kamu merasa video seperti ini menguatkan iman dan menolongmu melihat Injil dengan lebih jelas, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi,
dan bagikan channel ini kepada teman-teman yang mungkin masih mencari kebenaran. Siapa tahu, seperti kamu, mereka pun akan menemukan jawaban yang selama ini mereka rindukan. Karena kebenaran tidak hanya untuk disimpan sendiri, kebenaran harus dibagikan. Dan setiap kali kamu membagikan kebenaran, kamu sedang menanam benih yang suatu hari bisa bertumbuh menjadi iman yang menyelamatkan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam murid Kristus.